Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada pertemuan ketiga. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita ini ternyata berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua ya, yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian ini lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara ya. Bukan baru sekarang Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala, memang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ini sudah dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Bukti sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini prasastinya salah satunya adalah Kedukan Bukit ya. Ini berada di Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang, anak Sungai Musi. Selanjutnya buktinya ada juga di Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ini sendiri ada di kota Palembang ya, yakni di wilayah Kelurahan Talang Kelapak, Kecamatan Alang-Alang. Selanjutnya ada juga buktinya ya di Prasasti Kota Kapur. Kota Kapur ini adanya di Pulau Bangka, dan yang terakhir prasasti di Karangbrahi ya. Ini merupakan peninggalan dari zaman Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada sekitar tahun 1904. Ini berada di tepian Batang Merangin ya. Prasasti ini terletak pada Dusun Batu Bersurat, Desa Karangbrahi, Distrik Pamenang, Kabupaten Merangin, Jambi. Jadi mungkin ada beberapa rekan mahasiswa yang berasal dari daerah sana ya, yang mungkin tidak tahu bahwa ada prasasti yang menunjukkan asal mula dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, ini bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa daerah di Nusantara. Seorang peneliti ya, ini mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia, yakni Pigafetta, ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521, ia menuliskan kata-kata Melayu. Ini merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman tahun 1951 ini sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh sekali di bagian timur. Demikian juga menurut Jan Huygens, pelaut Belanda ya, yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, ini mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Hal inilah yang dapat dibandingkan dengan orang yang tidak dapat atau tidak tahu dengan bahasa Indonesia, seperti orang yang tidak tahu dan tidak dapat berbahasa Prancis di negeri Belanda pada zaman itu. Berarti hal tersebut sudah menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini sudah demikian terkenal dan terhormat pada masa tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia ini resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia sendiri ini sifatnya memang politis ya, karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, yakni satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, seperti yang dimuat dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi kenapa bahasa Indonesia itu tidak disebutkan sebagai bahasa Melayu? Karena memang kata Indonesia itu menunjukkan persatuan dan kesatuan pada masa itu ya, pada masa Sumpah Pemuda, untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu bersatu, tidak ada kata-kata bahasa Melayu. Nah, pada Ikrar
tersebut terdapat perbedaan ikrar antara tiga ikrar dengan ikrar pertama dan kedua, yakni kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua ya, ini menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu. Artinya tanah air dan bangsa kami hanya satu, yakni Indonesia. Nah, berbeda dengan yang ketiga ya, pada Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Tidak juga berarti bahwa bahasa daerah dihapuskan ya. Bahasa daerah tetap harus dijaga dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya bangsa. Jadi sangatlah keliru jika ada orang Indonesia ini yang malu menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi. Apa yang menjadi penyebab bahasa Melayu ya yang dijadikan bahasa nasional? Mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakainya memang sangat luas ya. Hampir seluruh penduduk Indonesia pada masa itu menggunakan bahasa Jawa atau juga bahasa Sunda. Juga bahasa Melayu yang kesusastraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Profesor Dr. Slamet Mulyana ini mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya ya. Yang pertama, sejarah telah membantu penyebaran bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan atau bahasa perdagangan dengan bantuan para pedagang ya yang melalui perlayaran ya, hingga sampai menyebarkan bahasa Melayu ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Nah, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung antar individu. Bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana, mudah dipelajari, tak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa ya, ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Nah, kalau di bahasa Melayu sendiri itu tidak ada tingkatannya. Atau bahasa Bali ya, atau perbedaan pemakaian bahasa tadi pada bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Dan faktor lainnya nih menurut Profesor Dr. Slamet Mulyana, yakni faktor psikologis, yakni suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, semata-mata didasarkan pada melihat dari manfaat dan mengabaikan ya tentang keinginan untuk menjadikan bahasa sendiri sebagai bahasa persatuan. Dan yang keempat, kesanggupan bahasa itu sendiri menjadi salah satu faktor penentu ya. Jika bahasa itu tidak mempunyai kesanggupan untuk dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas, tentulah bahasa itu tidak akan dapat berkembang menjadi bahasa yang sempurna. Lain hal dengan Profesor Sucipto, dia juga berpendapat bahwa bahasa Melayu kenapa dipilih, ini digunakan sebagai bahasa perhubungan yang selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita di Nusantara ya, ini telah digunakan. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda ya, atau bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu ini memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa Indonesia, meskipun penutur aslinya ini tidak sebanyak penutur bahasa Jawa, Sunda, Madura ataupun bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, menurut Profesor Sucipto, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing ya. Bahasa Melayu ini bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkatan juga ya. Dan bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan-perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dan dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Jadi tidak ada merasa, oh ini bahasa daerah kami ya bahasa Jawa, atau daerah bahasa kami ini daerah Sunda dan sebagainya. Tapi ada satu bahasa Melayu yang digunakan secara keseluruhan. Nah, sehubungan dengan yang faktor bahasa Melayu mengatasi perbedaan-perbedaan, kita tentunya wajib bersyukur ya atas kerelaan mereka semua ya,
membelakangkan bahasa ibunya ini demi cita-cita yang lebih tinggi, yakni cita-cita nasional. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya tanggal 15 Agustus 1926, Soekarno dan dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan, tetapi tentunya akan makin meluaskan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia itu, dan makin cepat kemerdekaan Indonesia dapat terwujud. Jadi Insinyur Soekarno ini sudah menyatakan bahwa perbedaan bahasa itu tidak jadi masalah, ya, tidak akan menghalangi persatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena memang pada Kongres Bahasa Indonesia mereka meyakini ya bahwa ini bahasa yang paling tepat digunakan orang Indonesia. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Silakan Anda mempelajari lebih lanjut dan lanjutkan dengan tugas yang ada di Google Classroom. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.